Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, kali ini kita ada di garasi Jogja dan hari ini bis jejer-jejer sama mobil dan motor. Ada apa ini? Nah, kami di Sumberalam punya program baru ya. Jadi Anda yang pengen naik Sumberalam ke Jogja cuma ngabisin waktu 1-2 hari atau misalkan seminggu pun bisa. Anda bisa langsung pesen tiket bis PP sama transportnya. Mau milih sepeda motor, mobil, macam-macam bisa. Ya, jadi kali ini kita kolaborasi sama persewaan kendaraan di Jogja, yaitu Hasfi Motor ya. Oke, kita panggil Mas Hasfi yuk. Sini Mas. Nah, ini dia Mas Hasfi ya. Ini saya seneng banget ada pemuda yang kreatif, rajin ya, rajin golek duit. Namanya siapa Mas? Hasfiken Pradipto, Pak. Oh. Ini memang di bisnis rental udah lama ya? Di persewaan kebetulan udah jalan 3 tahun. Udah jalan 3 tahun ya? Untuk motor 3 tahun, untuk mobil 2 tahunan. Oke. Pandemi ini gimana? Pandemi sama sih seperti usaha-usaha transportasi yang lain. Grafik pasti turun, Pak. Itu pasti. Oke. Nah, ini tapi tetap nggak menyerah ya. Jadi kita akan bincang-bincang gimana nih transportasi di Jogja ya. Yuk kita dengerin. Cari tempat duduk sih. Oke, nah sekarang kalau duduk kita ngobrolnya bisa lebih panjang daripada berdiri. Nggak panas, Pak? Hah? Nggak panas? Yo panas, tapi demi YouTuber. Ini hari ini cerah banget ya. Jadi gini, Mas Hasfi, ya, bisa diceritakan gimana kok bisa kita kerjasama ini? asal mulanya gimana? Jadi untuk kita sendiri kan sebisa mungkin cari terobosan-terobosan baru, Pak. Betul. Itu demi buat kenyamanan penumpang, biar penumpang itu nggak ribet. Ya. Jadi dari Pondok Ungu atau dari Jakarta, dari sana udah ada preparation unit di Jogja. Ya. Jadi pas begitu armada dari Sumberalam datang ke Jogja, itu udah standby unit di sini. Jadi kan untuk kelebihannya kita banyak, Pak. Ya. Jadi si penumpang nggak ngerepotin teman-teman yang lain. Jadi walaupun nyampe Jogja jam 2 atau pagi, dini hari sekalipun atau jam 6, jam 7, unit udah sedia, dia langsung bawa aja gitu. Siap anter ya? Siap. Oke, selama ini pengalaman nganter di mana aja? Unit yang istilah orang sewa dari luar kota kan pasti kan? Terus ke sini itu diantarnya di mana aja selama ini? Kalau untuk pengantaran itu biasanya yang lebih sering itu di gerbang pintu masuk Jogja, Pak. Seperti dulu sebelum bandara pindah ke YIA itu ke Bandara Adi Sucipto, terus ke Terminal Giwangan belakang, terus ke stasiun itu paling sering. Kemudian penumpang yang langsung ke hotel juga sering juga, Pak. Jadi langsung kita antar ke hotel seperti itu. Oke. Oh berarti enak banget tuh. Memang sekarang konsepnya kan kita kayak apa ya? Orang sekarang udah lebih mudah merencanakan perjalanan ya kan. Jadi kalau bisa dari Jakarta udah tahu nanti di Jogja naiknya apa. Wah ini saya telat tahunya soalnya. Jadi Mas Hasfi ini pelanggan Sumberalam dulu ya. Saya ini customernya Sumberalam apa coba? Nyetir bis. Saya pertama tahu Mas Hasfi ini dari IG-nya ya toh, pakai kacamata hitam. Ikutnya kelas yang happy-happy ya? Yang happy-happy. Kebetulan waktu itu sama Pak Muso. Nah, sama Pak Muso itu kemana aja? Itu cuma di rest area, Pak. Cuma di rest area ya? Sumber Alam Center. Memang mau bikin konten medsos saja? Enggak sih, sebenarnya kayak dari saya pribadi kan dari lama banget pengen, Pak. Cuma kan kita tahu lah kasus-kasus yang dulu itu kayak PO yang dari Jawa Timur, salah satu PO Jawa Timur itu ada tuh mania yang bawa bisnya itu minta izinnya ke supirnya, nggak ke manajemen atau apa. Itu ternyata kasus seperti itu kan, Pak. Nah kemarin kebetulan Sumberalam ada buka kelas mengemudi bis, jadi ya nggak tak sia-siain gitu. Nah ini loh resmi ya kan, jadi ada apa-apa itu perusahaan tanggung jawab ya. Kalau yang dulu kasusnya kalau nggak salah itu drivernya dikeluarkan ya. Betul, Pak. Itu kan kasihan ya. Nah terus setelah Mas Hasfi nyetir ya kan, habis itu udah lama saya sudah nggak kepikiran juga ya kan. Terus kemarin saya mau cari persewaan motor trail. Nah lihat-lihat, loh kok ternyata ada Husky rental ya.
Haskai Motor. Haskai, oh bacanya Haskai. Haskai. Karena ini anak Dirgantara ini. Jadi Haskai Motor rental, Ya. ya kan? Terus saya pinjem aja gitu loh. Cuma saya udah mikir ini kayaknya mirip namanya sama IG-nya Mas Hasfi, ya kan? Ya. Nah, ternyata bener sampai di tempat rentalnya dibikinin poster saya. Jadi ya saya pikir udahlah ini berarti mungkin jodohnya kerja sama ya. Terus saya waktu itu pulang juga kita sempat ngobrol-ngobrol. Saya pikir ini jadi konsep yang bagus lah, dan saya rasa baru pertama kali ini ya. Saya rasa juga iya Pak. Untuk konsep yang seperti ini satu-satunya di Indonesia mungkin. Wah, ini kita bikin standar baru ya kan. Standar baru. Nanti kita juga mengundang ke teman-teman penginapan ya, Jogja maupun manalah yang Anda tahu ada agen sumber alam, tolong di approach ya kan, dideketi. Ini list penginapannya kami. Nanti kita usahakan buat paket. Jadi kalau bisa nanti saya juga tahu ini Hasfi ada kerjasama dengan beberapa penginapan ya. Betul. Jadi nanti kalau bisa tolong dijembatani, kita paketkan sekalian. Jadi kemarin juga udah kita posting di medsos, ternyata banyak yang minat. Ya kan. Jadi kalau bisa orang datang ke Jogja langsung ada transportnya di dalam kota dan ada penginapannya ya, jadi nggak ribet. Oh ya, kalau misalkan mau disewa seminggu gitu motornya bisa? Sebulan atau setahun juga nggak masalah Pak. Oh, ini terima rental harian, mingguan, bulanan ya, tahunan juga bisa. Tahunan juga bisa. Asal ngikutin prosedur ya. Jadi syaratnya apa aja? Kalau secara standar itu kalau misal harian itu syarat minimum 3 identitas. Jadi ada 1 KTP dan 2 identitas lain bebas. Biasanya 1 Kartu pelajar misalkan. KTP, terus 1 NPWP sama 1 BPJS seperti itu. Oke. Jadi itu ya teman-teman, karena ini pasti juga untuk ya ini syaratnya yang diinginkan. Saya rasa rata-rata semua rental sama ya. Sama Pak. Karena pasti menjaga hal yang tidak diinginkan. Ya. Terus harus mau difoto ya. Betul. Saya kemarin juga bawa KLX difoto dulu. Jadi nanti kalau KLX-nya enggak balik, cari ini yang bentuk-bentukannya kayak saya ya. Oke, terus unitnya apa aja Mas? Kalau untuk dari motor sendiri, unit itu start dari unit tertua ada Mio Sporty. Kemudian ada start standar yang lain, motor standar yang lain General Matic itu seperti di belakang ada Mio M3, ada Mio J, ada Xeon dan lain sebagainya seperti Beat, Vario. NMAX ada nggak? Kemudian untuk yang kelas atasnya lagi medium ada Vario 150, Vario 125 dan sejenisnya. Kemudian untuk standar touring itu ada NMAX, ada PCX seperti itu. Wah, lengkap ya? Lengkap. Kemudian untuk adventure ada KLX seperti yang Pak Antoni kemarin pakai. Kalau NMAX berapa sewanya sehari? Kalau NMAX itu rate dari 200 per 24 jam Pak. 200.000 ya? Ya betul. Oke. Jadi kalau misalkan di tempat kita, ini paket yang sudah ada sama sumber alam itu 400 itu PP termasuk 1 hari untuk motor ya. Motornya apa itu dapatnya? Motornya yang seperti ini. Oke. General Matic. Ya. Anda bisa upgrade ya. Jadi wah saya maunya pakai NMAX. Nggak apa-apa, nanti kita diskon 50 ya. Request aja gitu. Wah, Pak. bisa diatur. Jadi misalkan mau seminggu itu bisa. Jadi nanti dapatnya potongan harga. Kemudian kalau mobil apa aja? Kalau mobil itu mulai dari rate yang paling bawah itu ada Daihatsu Ayla Pak. Kemudian ada Toyota Agya dan kemudian naik lagi seperti General MPV seperti Avanza, Xenia dan lain sebagainya. Kemudian kita juga untuk charter ada Hiace dan lain sejenisnya. Untuk VIP ada Alphard juga Pak. Oke. Nah ini jadi teman-teman nggak usah sungkan-sungkan ya. Nanti kontak nomor teleponnya Mas Hasfi ya. Saya taruh di deskripsi ya. Jeblok gue handphone. Pokoknya Anda mau kebutuhannya apa aja, termasuk misalkan diperlukan dari Jogja antar ke YIA bisa ya? Untuk mobil bisa. Oke. Betul Pak. Motor? Kalau untuk motor kami ada konsep lain Pak. Oke. Jadi penumpang dari YIA dijemput dulu pakai mobil. Nanti terserah penumpangnya mau langsung diarahin ke hotel
atau langsung ke garasi. Nanti baru di situ serah terima motor, Pak. Oh, pokoknya Anda ke Jogja gampang sekarang ya. Mau turun JIYIA, Giwangan atau stasiun, mobilitasnya gampang di Jogja ya. Dan kalau perlu dicarikan penginapan, saya rasa Mas Hasbi bisa bantu juga ya. Bisa, Pak. Oke, pokoknya full service lah kita ya. Ini suka dukanya jalan rental apa, Mas? Ya, kalau rental sendiri ya itu, Pak. Apa? Paling ya hilang. Sobat karibnya sama hilang itu. Oke. Nah sekarang gini, ini kan masanya memang susah ya. Jadi kalau bisa ya jangan neko-neko lah, pakai rental yang baik ya kan. Terus kembalikan ya. Dan buat teman-teman yang mau beli unit motor saat ini, kayak saya kemarin, ini saya pikir rental ini solusi yang baik untuk test drive. Karena apa? Karena kalau Anda di showroom, jalan paling mana sih muter-muter halaman atau paling jauh berapa kilo ya kan. Tapi kalau Anda naik pinjam rental satu ya kan, waduh mau beli NMAX harganya puluhan juta. Sewa dulu satu sehari, dijajal kemana-mana, muter-muter ya toh. Tanjakan gimana, turunan gimana, asal jangan cemplung ke jurang. Oh, ada asuransi nggak? Untuk asuransi kami belum kerjasama dengan pihak manapun, Pak. Oh, berarti kalau misalkan motor harus kembali utuh ya? Betul, jadi di requirement nanti di kwitansi itu ada, di situ ada pernyataan bahwa kerusakan, kehilangan, dan kerusakan fasilitas itu tanggung jawab penyewa, Pak. Oke. Fasilitasnya apa aja kalau sewa motor? Jelas, kita untuk sewa motor ada 2 helm. Oh, helmnya langsung 2? Helm langsung 2. Kalau yang nyewa satu tetap dikasih 2? Itu opsional. Opsional, Pak. Okay. Jadi terserah yang nyewa, dia kebutuhannya 1 atau 2 bisa. Kemudian jas hujan itu pasti 1 atau 2? Kalau berdua itu menggunakan jas hujan yang kelelawar. Tapi kalau dia single, dia pakai yang celana sama baju. Jas hujan, celana baju. Itu ya, jadi Anda kalau sewa motor udah ada helm, jas hujan lengkap ya. Kalau Anda datangnya 1 orang tapi minta helmnya 2, boleh kan? Boleh sekali. Oh, nggak bakal ditanya-tanya, yang satunya buat siapa Mas gitu. Jadi aman. Lah justru itu memang cari jodoh di Jogja ya. Oke. Saya kagum sama Mas Hasbi ini karena dia masih muda ya, tapi udah punya usaha. Sekolahnya apa, Mas? Kalau saya kebetulan sekarang juga masih sih, Pak, masih sekolah di STTKD Yogyakarta. Apa itu? Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Nah, ini lucu loh. Wong sekolah kok kebetulan. Kayak bangun tidur saya tiba-tiba ada di sini, Pak. Nggak tahu kenapa. Kan harusnya milih sendiri loh. Betul, Pak. Oke, kalau sekolah di STTKD itu kedepannya jadi apa itu? Kalau di STTKD Yogyakarta sendiri kebetulan ada 6 program pendidikan, ada ground handling, ada pramugari, ada aircraft maintenance, ada engineering, kemudian ada manajemen transportasi dan manajemen transportasi udara, Pak. Oh, lah tapi anehnya kok mainannya malah mainan transportasi darat. Darat dulu baru ke udara. Karena di udara berapapun lama kamu bisa terbang, harus hinggap juga gitu kan. Oke, kalau gitu wah ini malah endorse iki STTKD, berarti anak-anak STTKD harus nonton ini ya, nge-share ya. Oke, ada pesan-pesan enggak Mas Hasbi untuk mungkin penonton atau YouTuber saya atau mungkin pelanggannya Mas Hasbi? Untuk semua aja sih, Pak ya. Jadi kita tidak memiliki salah satu, untuk semua aja. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam menanggapi COVID-19 ini. Tetap beraktivitas seperti biasa, namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan, seperti itu sih, Pak. Oke, sip. Saya setuju, ini kata-katanya jangan berlebihan. Berlebihan itu apa? Mikirnya waduh, engko kepiye, engko nenek ojo-ojo jangan-jangan kayak gini, kayak gitu, ya kan? Udahlah, yang perlu bekerja ya, tapi tetap harus jaga protokol kesehatan. Ini kita juga berjarak, ya kan, dan di udara terbuka. Jadi juga nggak konyol-konyol. Kita tetap harus ngikutin anjuran pemerintah. Cuma ya itu, jangan yuk sampai ketakutan yang berlebihan. Ya. Oke, terima kasih Mas Hasbi kerjasamanya. Moga-moga ini juga ya selain kita bisa jalan, kita juga bisa menggerakkan perekonomian lokal, daerah maupun ya nantinya muaranya ke nasional juga. Ya. Terima kasih.
Oke, gitu aja. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.